nidhi suni hito hoti idhiya puri sasawa. Harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan dengan penahanan serta pencegahan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun terbaik bagi wanita ataupun pria. Ya, yang saya hormati pemimpin puja, para romo ramani, upasaka, upasika sekalian, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini, para upasika dan upasaka sekalian menggunakan kesempatannya untuk melakukan kebajikan, yaitu dengan melapalkan parita-parita suci, bermeditasi, meminta sila atau memohon Pancasila, dan sekarang mendengarkan Dhammadesana. Tentu tidak semua orang itu memiliki kesempatan yang seperti ini. Mungkin ada orang yang memiliki niatan untuk melakukan hal seperti ini, tetapi tidak bisa dilakukan. Hanya niatan saja. Tetapi para upasaka dan upasika hari ini tidak hanya sekedar memiliki niatan saja, tetapi sudah berhasil untuk melakukan atau mewujudkan niatan tersebut. Kebajikan dengan melakukan hal seperti ini merupakan kebajikan yang sangatlah besar. Tetapi terkadang seseorang menyepelekan. Artinya banyak menunda. Hari ini hari Minggu, saya ada niatan ke wihara misalnya. Tetapi berpikir lagi, oh tidak jadilah, besok lagi. Atau ada orang yang memiliki niatan berdana, tapi ketika tahu bantenya di sana menetap lama, itu menunda. Oh besok bante masih di sana, jadi besok sajalah. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini, ya ini merupakan kebiasaan yang kurang bagus. Hendaknya ketika para upasaka dan upasika sekalian memiliki niatan untuk melakukan kebajikan, maka segera dilakukan. Karena belum tentu besok atau bahkan beberapa jam kemudian kita masih hidup. Tetapi terkadang hal seperti ini atau perkataan seperti ini itu tidak bisa masuk ke batin kita. Padahal kata-kata tersebut itu sangat powerful apabila kita memaknainya dengan sebenar-benarnya. Kalau setiap hari kita bisa merenungkan bahwa kematian itu akan datang kepada kita kapan saja, kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan kebajikan. Entah itu yang tua, yang muda, ataupun orang-orang yang mungkin kurang pemahaman dalam Dhamma. Tetapi dengan memiliki pemahaman seperti ini,
mengetahui bahwasanya kematian itu akan bisa datang kapan saja. Meskipun dia kurang paham dhamma, dia akan berusaha untuk melakukan kebajikan. Contohnya sekarang, ya para upasaka-upasika sekalian datang ke wihara, mendengarkan dhamma desana, melakukan puja kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi ada tidak yang sembari datang ke wihara mendengarkan dhamma, menghormati ratana, ada yang berniatan berdana makan? Ada? Ada, tapi mungkin tidak semua ya. Ini membuktikan bahwasanya kita ini kurang lihai, kurang mahir di dalam melakukan kebajikan. Padahal Bapak Ibu semua memiliki kesempatan yang sama, memiliki waktu yang sama untuk melakukan kebajikan. Tetapi ada saja hal yang terlewatkan. Padahal sebenarnya ya sederhana saja ya. Tidak perlu berdana makanan yang mewah, yang banyak. Ya cukup 1 biji gorengan, 2 biji gorengan. Itu saja sudah cukup untuk didanakan. Tetapi sayangnya kadang orang-orang itu minder, merasa gengsi. Dana saya kok sedikit, dana saya kok kecil. Tetapi itu bukan menjadi persoalan. Yang menjadi masalahnya adalah niatannya yang tidak ada, niatannya yang kurang kuat. Jadi itulah pentingnya kita melakukan kebajikan dan segera melakukan hal-hal bajik yang apabila niatan-niatan bajik itu muncul. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Karena dengan melakukan kebajikan ini adalah salah satu pengkondisi untuk mencapai keberhasilan di dalam kehidupan ini. Tidak hanya di kehidupan ini, tetapi juga di kehidupan yang akan datang. Begitu pula sebaliknya dengan perbuatan buruk yang dilakukan. Ini juga akan mendatangkan kegagalan atau keruntuhan, baik itu di dalam kehidupan saat ini ataupun di dalam kehidupan yang akan datang. Sebelum masuk kepada pembahasan yang ingin Bante sampaikan, terlebih saya akan sedikit menyampaikan tentang seseorang yang mendengarkan Dhamma. Karena menurut saya kesempatan ini itu tidak bisa dilakukan setiap hari. Karena seperti yang kita tahu, umat Buddha itu datang ke wihara 1 minggu sekali. Tidak seperti tetangga kita yang ada yang setiap hari, ada yang 2 minggu 2 kali, dan lain sebagiannya. Tetapi kita 1 minggu sekali, yaitu pada hari Minggu. Itu secara umum. Oleh karena itu, karena sedikitnya kesempatan ini, maka gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam King Sila Sutta itu salah satu dari poin penjelasannya mengatakan mendengarkan Dhamma itu harus dengan penuh rasa hormat dan penuh perhatian. Dengan memiliki rasa hormat dan penuh perhatian ini, itu akan memudahkan para upasaka dan upasika sekalian untuk lebih bisa mengerti apa yang disampaikan oleh pembicara.
entah itu Bante, Samanera, Atasilani, atau Romo Ramani dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya tidak semua atau tidak mudah untuk mempraktekkan hal ini. Karena saya bisa memastikan tidak semua dari para upasaka-upasika yang ada di tempat ini sekarang, meskipun melihat ke depan, meskipun mendengarkan kata-kata saya, bisa saya pastikan ada saja orang-orang yang pikirannya itu tidak di sini. Entah itu pikirannya di rumah, di pekerjaan, di suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan kenapa kualitas dari kama yang kita lakukan itu berbeda-beda. Para upasaka-upasika sekalian melakukan kebajikan yang sama. Pada saat ini mendengarkan dhamma, mendengarkan apa yang saya sampaikan, tetapi dengan kualitas batin yang berbeda-beda. Oleh sebab itu ya kita bisa melihat sekarang begitu banyak perbedaan yang ada di antara semua makhluk. Manusia satu dengan manusia yang lainnya itu sudah berbeda-beda. Meskipun dikatakan kembar sekalipun, saya bisa memastikan, saya bukan peramal ya, tapi saya bisa memastikan kualitas batinnya itu berbeda-beda. Meskipun secara fisik sama, mungkin sama persis, tetapi kualitas batinnya pasti berbeda-beda. Karena kita adalah pemilik dari karma kita sendiri, pewaris dari karma kita sendiri. Kita menjalani kehidupan sekarang karena karma yang kita lakukan di masa lampau dan saat ini. Jadi tidak hanya karma masa lampau yang menjadi penting, tetapi karma saat ini jauh lebih penting untuk mengkondisikan kehidupan yang bahagia. Bahagia ataupun menderita, berhasil ataupun gagal, itu karena bagaimana sikap kita dalam kehidupan saat ini. Apapun yang berada di luar dari diri kita itu kita tidak bisa kendalikan. Entah orang berpikir buruk, mencaci maki kita, menjelek-jelekan, itu kita tidak bisa mengendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap batin kita, respon kita terhadap apapun yang muncul. Kalau ada orang yang mungkin mukanya kok menjengkelkan, ya kita tidak bisa menyuruh orang itu atau meminta orang itu untuk terus tersenyum, tidak bisa. Karena itu adalah bagian dari dirinya. Maka dari itu di dalam poin dari ajaran Sang Buddha mengatakan, sucikan batin sendiri, bukan sucikan batin orang lain. Jadi yang perlu kita benahi pertama yaitu diri kita sendiri. Tetapi sayangnya kita selalu melihat keluar ya. Mengkoreksi orang, melihat keburukan orang, tetapi lupa dengan keburukan diri sendiri. Yaitu adalah prolog yang Bante sampaikan. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan poin yang terdapat di dalam Mahasihanada Sutta, yang dimana di dalam sutta ini itu sebenarnya ada banyak poin, ada banyak pembahasan. Tetapi saya mengambil satu poin yang menurut saya penting untuk para upasaka dan upasika ketahui. Dalam sutta ini atau sutta besar tentang auman singa ini biasa diartikan begitu. Di sini bisa ditemukan tentang berbagai macam kualitas atau pencapaian dari Sang Buddha.
kualitas batin atau kemampuan batin, idhi, dari Sang Buddha. Dan dalam hal ini di sana dijelaskan tentang 10 kekuatan Sang Buddha atau Dasa Tathagata Bala. Poin kedua yang dijelaskan di dalam ke-10 kekuatan ini yaitu Tathagata memahami sebagaimana adanya buah kama di masa lampau, di masa depan dan masa sekarang, dengan segala kondisi dan sebab-sebabnya. Artinya di sini ya Sang Buddha mengetahui kama di masa lampau, masa depan, masa sekarang, dengan segala kondisi dan sebab-sebabnya. Ada salah satu hal yang menarik dalam poin yang kedua ini, yaitu berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan. Sebelumnya ada yang sudah pernah membaca sutanya? Kalau nanti penasaran, itu bisa dicari Mahasihanada Sutta. Sutanya sangat panjang, tetapi di sana dijelaskan dalam 10 kekuatan Tathagata ini hanya poin-poinnya saja. Tetapi penjelasannya bisa ditemukan dalam buku Manual Abhidhamma bab 1 tentang kesadaran. Di sana bisa ditemukan tentang penjelasan-penjelasannya. Dan dalam hal ini, kenapa penting kita mengetahui tentang keberhasilan dan kegagalan? Karena dengan mengetahui hukum apa saja yang bekerja di dalam kehidupan kita ini, itu akan membantu kita untuk menjadi bahagia, menjadi mudah dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai contoh yang sederhana, orang dewasa tentu mengetahui api itu panas. Benarkah? Ada yang tidak tahu api panas? Rata-rata kita mengetahui bahwasanya api itu panas. Tetapi anak kecil belum tentu mengetahui. Oleh karena itu mungkin ketika, kalau dulu saya di kampung, di desa, waktu mati lampu itu, apalagi ada binatang kecil-kecil yang datang ke lilin yang dinyalakan, itu rasanya kita ingin memainkan nyala dari lilin tersebut. Itu karena kita tidak tahu ya bahwasanya api itu panas. Tetapi dengan kita mengetahui, dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya pengetahuan, kita mengetahui api itu panas, jadi kita tidak lagi bermain-main dengan api. Karena bermain-main dengan api ini banyak sekali resikonya. Entah itu bisa kebakaran. Kalau rumahnya terbakar ya masih mending. Tapi kalau orangnya yang terbakar. Dan pemahaman tentang cara bekerja api ini juga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk memasak, masak pakai api. Atau sekarang sudah menggunakan gas. Kalau dulu masih menggunakan api. Jadi itulah pentingnya kita memahami hukum apa saja yang bekerja di dalam kehidupan ini. Dalam hal keberhasilan dan kegagalan ini, ada satu hal yang perlu untuk diketahui terlebih dahulu, supaya para upasaka dan upasika sekalian ini nanti bisa memahami apa yang saya sampaikan dengan jauh lebih baik. Hukum yang bekerja di dalam keberhasilan dan kegagalan, yaitu keberhasilan akan menyuburkan atau memantangkan kama baik dan menghambat berbuahnya kama buruk atau melumpuhkan berbuahnya kama buruk. Dan kegagalan hukumnya yaitu dia mempermudah atau mempercepat berbuahnya kama buruk dan menunda atau melumpuhkan kama baik untuk berbuah. Ini adalah hal yang penting untuk diketahui terlebih dahulu.
Artinya yaitu dengan keberhasilan, itu kama baik dari Bapak Ibu itu akan cepat berbuah, akan terus berbuah. Tetapi dengan kegagalan, maka kama buruk Bapak Ibu yang akan cepat berbuah, akan terus berbuah. Ada salah satu pernyataan yang pernah saya dengar. Orang baik, orang yang memiliki kama baik, itu akan lama dalam kebahagiaan dan sebentar dalam penderitaan. Orang jahat atau orang yang memiliki banyak kama buruk akan lama dalam penderitaan dan sebentar dalam kebahagiaan. Ini menurut saya pernyataan yang bagus untuk memotivasi kita untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kalau di kehidupan ini kita merasa kurang bahagia, kita merasa kurang dalam segi materi dan lain sebagainya, berarti ada yang kurang. Berarti kebajikannya kurang. Kalau sudah tahu seperti itu ya melakukan kebajikan yang banyak. Tetapi sayangnya kita sebagai putu jana, sebagai orang yang masih memiliki kilesa, kekotoran batin, terkadang kita berpikir untuk menjadi kaya itu dengan menabung, dengan kikir, dengan pelit, baru kita menjadi kaya. Tetapi pandangan seorang Arya, pandangan orang yang sudah tercerahkan, untuk menjadi kaya itu ya berdana. Karena salah satu manfaat dari berdana yaitu akan mendatangkan kekayaan atau kemakmuran. Tidak hanya di kehidupan saat ini, tetapi juga di kehidupan yang akan datang. Dalam hal ini juga berdana ini sebenarnya sangat kompleks sekali apabila kita lihat dari sudut pandang Dhamma. Itulah yang membedakan dana yang dimaksud di dalam agama Buddha dengan dana yang dimaksud oleh orang-orang yang bukan pemeluk agama Buddha. Jadi kita sebagai agama Buddha, penganut agama Buddha, sepatutnya dengan pemahaman-pemahaman kita, dengan pengetahuan-pengetahuan kita tentang dana, seharusnya kualitas dari kebajikan kita jauh lebih besar daripada orang-orang yang tidak mengenal Dhamma. Dan seharusnya Bapak Ibu akan jauh merasa bahagia daripada orang-orang yang belum mengenal Dhamma. Tetapi sayangnya kita ini kurang bersyukur. Rasa keberpuasan kita ini kurang, santuti kita ini kurang. Jadi oleh karena itu ya, karena keberpuasannya tidak ada, ya akan terus menginginkan sesuatu. Kalau terutama yang perempuan, mohon maaf, ini ketika mungkin badannya agak sedikit membesar, atau ada kerutan, atau ada jerawat, itu wah khawatirnya atau gelisahnya luar biasa. Tetapi apabila kita memiliki keberpuasan, ya akan biasa-biasa saja. Hal seperti itu tidak akan menjadi masalah. Kita harus memulai sesuatu dari yang sederhana dulu. Kalau hal yang sederhana saja kita tidak bisa menaruh keberpuasan di sana, apalagi terhadap hal-hal yang besar. Ketika diberikan permasalahan, ketika bertemu dengan suatu kondisi yang kurang mengenakan, kalau kita tidak menerima itu, maka terjadilah penderitaan. Tetapi kalau kita bisa menerima hal yang terjadi sebagaimana adanya, kita tidak akan menderita. Selebihnya kita akan berterima kasih sebenarnya, karena kama buruk kita sudah berkurang.
Kalau Bante Kantidaro mengatakan, itu kalau ada orang yang mencaci maki kita, yang menjelekkan kita, yang memojokkan kita, yang menghalangi kita ketika melakukan kebajikan, ucapkan saja terima kasih. Tidak perlu membalas, tidak perlu untuk membalas dengan keburukan. Karena kita tahu karma buruk kita sudah berkurang, masa kita mau tambah lagi untuk melakukan karma buruk. Nah, ini adalah hal-hal yang sederhana yang seringkali luput dari perhatian kita. Bagaimana dalam hal ini kita bisa mendapatkan keberhasilan dan kegagalan? Tentu kita tidak ingin mendapatkan kegagalan, tetapi sebaliknya ingin mendapatkan keberhasilan. Sebelum kita menginginkan untuk mendapatkan keberhasilan, kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu keberhasilan. Di dalam poin yang kedua ini tentang keberhasilan, itu ada 4 keberhasilan yang seharusnya kita upayakan untuk dimiliki atau didapatkan. Yang pertama yaitu keberhasilan kelahiran, gati sampati, dan kegagalan kelahiran, gati wipati. Ini adalah hal yang pertama. Keberhasilan kelahiran di sini yaitu keberhasilan lahir di alam-alam yang bahagia. Alam dewa, kalau secara umum ya alam surga, dan di alam manusia. Dikatakan kelahiran di alam manusia ini adalah salah satu keberhasilan. Karena sebenarnya sangat sulit sekali terlahir sebagai manusia. Tapi sayangnya kita ini tidak menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan terlahir sebagai manusia, kadang kita sibuk untuk mencari kesenangan-kesenangan duniawi dan lupa tentang tujuan kita, yaitu mencapai pembebasan, yaitu tercapainya magga, phala, dan nibbana. Maka saya seringkali merenungkan kalau ini adalah kerjaan orang-orang yang tidak punya kerjaan ya. Saya seringkali merenungkan, sekarang saya terlahir sebagai manusia dan saya sudah melakukan banyak sekali karma buruk. Dan kelahiran sebagai manusia ini adalah kelahiran yang sulit, yang belum tentu saya dapatkan di kehidupan berikutnya. Alangkah baiknya saya menggunakan kesempatan ini untuk berbuat bajik. Setidaknya di dalam satu masa kehidupan ini, saya sudah berupaya untuk menjadi seorang biku. Ini adalah motivasi saya. Siapa tahu bisa menjadi motivasi para upasaka, upasika sekalian untuk menjadi seorang samana. Atau mendorong anak-anaknya untuk menjadi seorang pabacita, seorang samana. Karena saya merasa menjadi seorang biku ini sebenarnya bukan suatu hal yang mungkin kebanyakan orang mengatakan sulit. Tetapi sebenarnya seiring dengan berjalannya waktu, kita akan bisa untuk melakukan hal yang terbaik terhadap keputusan yang kita pilih. Sebagai perumah tangga ya tidak ada salahnya juga. Itu adalah pilihan masing-masing. Tetapi sungguh sangat disayangkan apabila di dalam kehidupan saat ini kita tidak berusaha untuk melatih batin kita demi kemajuan spiritual dalam kehidupan saat ini ataupun dalam kehidupan yang akan datang nanti. Sekarang kita terlahir sebagai manusia. Ada yang sebagai perempuan, laki-laki. Dan di kelahiran berikutnya, apabila
kita terlahir lagi sebagai manusia, belum tentu lagi kita menjadi seorang laki-laki, atau belum tentu lagi kita menjadi seorang perempuan. Jadi sebenarnya sebagai laki-laki ini bukan mendiskriminasi yang perempuan. Sebenarnya sebagai laki-laki kita memiliki kesempatan yang bisa dikatakan lebih besar daripada perempuan. Karena sebagai seorang laki-laki itu bisa menjalankan 227 peraturan. Perempuan belum bisa. Tetapi sebagai laki-laki kita bisa menjalankan 227 peraturan tersebut. Sehingga tentu dengan menjalankan peraturan ini batin kita menjadi terlatih. Tidak hanya terlatih, kita juga bisa memupuk kebajikan yang jauh lebih besar. Maka dari itu, kelahiran sebagai manusia, entah itu laki-laki ataupun perempuan, ini dikatakan sebagai suatu keberhasilan. Bisa dibayangkan kelahiran di 4 alam apaya, 4 alam rendah, alam neraka, alam binatang, alam peta, alam asura. Ini adalah 4 kelahiran di alam rendah. Mereka di sana itu sebenarnya memiliki banyak karma baik juga. Tetapi karena kelahirannya yang gagal, kegagalan kelahiran, akhirnya karma baiknya ini istilahnya yaitu tidak memiliki kesempatan untuk berbuah. Karena dia mendapatkan kegagalan kelahiran. Karena dikatakan kegagalan kelahiran ini adalah hal yang paling penting. Hal yang penting untuk pertama kita harus miliki. Kalau kita sudah terlahir di 4 alam apaya, ya kita hanya bisa menikmati saja. Menikmati karma-karma buruk yang sudah pernah kita lakukan. Dan karma baik yang kita lakukan itu ya tidak memiliki kesempatan untuk berbuah. Karena terhalang oleh kegagalan kelahiran. Oleh karena itu penderitaan akan terus dialami oleh mereka yang terlahir di alam apaya. Dan sebaliknya, kita yang terlahir di alam manusia ini akan cenderung lebih banyak untuk mendapatkan kebahagiaan daripada makhluk-makhluk yang terlahir di alam apaya ini. Karena kebahagiaan, penderitaan itu sebenarnya tergantung dari sikap batin kita di dalam memberikan respon. Tetapi makhluk yang terlahir di alam apaya tidak bisa memberikan respon batin yang sedemikian rupa, tidak bisa. Karena di sana ya mereka sudah mengantongi satu kegagalan itu. Dan yang hanya bisa membebaskan mereka atau mereka bisa keluar dari sana ya kebajikan mereka. Kalau ada keluarga kita yang terlahir di alam peta, itu bisa dibantu dengan pelimpahan jasa, dengan patik dana. Tetapi hidup ini adalah murni karena diri kita sendiri. Kehidupan yang kita jalani sekarang, apapun yang kita peroleh sekarang, baik itu keberhasilan ataupun kegagalan, ini murni karena diri kita sendiri. Bukan karena makhluk tertentu, bukan karena para dewa, bukan karena nasib. Tidak ada nasib. Nasib itu tidak ada. Semua itu murni karena karma perbuatan kita sendiri. Jadi sepatutnya kita sebagai pemeluk agama Buddha, dengan mengetahui hal ini harusnya kita harus berusaha dengan kuat, dengan gigih. Karena tidak ada lagi tempat kita untuk menggantungkan kehidupan ini selain kepada diri kita sendiri. Sang Buddha saja berjuang sampai menyiksa diri seperti itu. Kok kita malah baru keram sedikit kakinya sudah langsung pindah tempat duduk. Coba kita untuk mengamati penderitaan itu.
untuk melihat penderitaan itu lebih dalam lagi. Dengan melihat penderitaan itu lebih dalam lagi, kita akan menjadi, batin kita akan menjadi berkembang. Karena kita bisa melihat segala sesuatu ini sebagaimana adanya. Bahwasanya anicca, dukkha, dan anatta itu adalah sesuatu yang nyata. Itu adalah kebenaran yang hakiki, realitas yang hakiki. Kalau di dalam Abhidhamma itu dikatakan ada 4 realitas hakiki. Yang pertama yaitu cita, yang kedua cetasika, yang ketiga rupa, dan yang keempat yaitu nibbana. Itu ada realitas hakiki yang benar-benar ada. Selain daripada itu adalah realitas konvensional atau kebenaran berdasarkan kesepakatan seseorang. Kebenaran berdasarkan kesepakatan manusia. Dengan memahami hal ini sebenarnya ya kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih bijaksana lagi. Itu adalah poin yang pertama tentang keberhasilan kelahiran. Poin yang kedua yaitu tentang keberhasilan penampilan. Tetapi para upasaka upasika sekalian bisa memahami kegagalan kelahiran itu kebalikan daripada kegagalan kelahiran tadi. Poin yang kedua yaitu keberhasilan penampilan, upadi sampati, dan kegagalan penampilan, upadi wipati. Keberhasilan penampilan ini tidak hanya penampilan dari luar saja, tidak hanya bentuk fisiknya saja yang cantik, yang ganteng, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini juga menyangkut tentang karakter, tentang kepribadian, tentang sifat, tentang watak seseorang. Jadi keberhasilan penampilan ini tidak hanya berasal dari luar saja, tetapi dari dalam juga. Kan ada orang yang mengatakan cantik itu dari dalam. Nah ini mungkin yang dimaksud, yaitu memiliki kepribadian yang baik, memiliki sifat yang baik, memiliki moral yang baik. Jadi keberhasilan penampilan ini yaitu keberhasilan yang bisa kita upayakan selain daripada keberhasilan kelahiran. Karena kalau kelahiran itu kita sudah tidak bisa mengubah lagi. Kita yang sekarang terlahir di alam manusia, sekarang mau terlahir di alam dewa kan tidak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu ya mengupayakan dengan melakukan kebajikan untuk bisa terlahir di alam-alam yang bahagia. Dan keberhasilan penampilan ini bisa kita upayakan. Kalau kita ingin memiliki sifat yang baik, memiliki karakter yang baik, salah satu caranya yaitu dengan banyak belajar Dhamma. Salah satu cara bagi kita untuk memiliki kepribadian yang baik, memiliki karakter yang baik, salah satunya ya dengan belajar Dhamma. Karena dengan belajar Dhamma, ada banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan, dan itu akan menambah kebijaksanaan kita, akan sedikit atau banyak mengendalikan kita dalam melakukan sesuatu. Seseorang yang memiliki banyak pengetahuan, ketika melakukan sesuatu itu akan cenderung banyak berpikir. Ketika misalnya mengetahui satu sutta misalnya, dia mengetahui satu sutta dan ketika sutta yang dia ketahui ini berkaitan dengan apa yang akan dia lakukan, kalau di dalam sutta tersebut mengatakan salah, pasti dia akan ragu. Atau mungkin dia tidak akan jadi untuk melakukan keburukan tersebut. Karena dia mengetahui itu adalah sesuatu yang salah. Sesuatu yang menyimpang dari Dhamma. Sebaliknya orang yang tidak memiliki pengetahuan,
Itu ketika melakukan keburukan, ketika melakukan kesalahan, ya dia akan terus melakukan keburukan itu, melakukan kesalahan itu. Karena dia tidak tahu itu sebagai sesuatu yang salah. Dan dia menganggap itu sebagai sesuatu yang benar. Dan di zaman sekarang juga banyak hal yang demikian. Yang menurut Dhamma salah, yang menurut Sang Buddha salah, tetapi ada saja orang yang meyakini itu sebagai hal yang benar. Ini kita berbicara tentang orang-orang yang beragama Buddha dulu, sebelum kita melihat keluar. Orang yang beragama Buddha saja masih saja memiliki kadang pemahaman-pemahaman yang demikian, yang menyimpang daripada Dhamma. Ya memang Dhamma itu sangat dalam sekali dan tidak mudah untuk ditembus. Tetapi kita harus berupaya, kita harus memiliki semangat, kita harus memiliki usaha yang gigih untuk terus bisa mempraktekkan Dhamma. Dalam keberhasilan penampilan ini akan menjadi salah satu penunjang bagi seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagai contohnya, contoh yang sederhana sekali. Ketika melamar pekerjaan, di sana ada salah satu syarat memiliki penampilan yang menarik. Itu contoh yang sederhana sekali. Inilah untungnya seseorang yang mendapatkan keberhasilan penampilan. Ketika melamar pekerjaan, oh ini sudah menarik, sudah lolos satu. Minimal satu sudah dikantongi dari syarat-syarat tersebut. Ada juga di luar sana yang orang yang penampilannya menarik, yang memiliki karakter yang bagus, yang memiliki sifat yang baik, itu cenderung lebih disukai oleh banyak orang daripada orang yang memiliki karakter yang tidak baik, memiliki sifat yang tidak baik. Karena dalam hal ini ada juga orang yang mengatakan atau yang mendiskriminasi orang-orang yang memiliki penampilan yang kurang menarik atau memiliki karakter yang kurang menarik. Sebenarnya kita tidak perlu untuk menjustifikasi atau menjelekan atau mendiskriminasi orang-orang seperti itu. Yang perlu kita lakukan ya memberikan pendekatan atau paling tidak memberikan saran, tetapi dipertimbangkan dulu, dilihat situasi, kondisi untuk memberikan saran. Jangan di depan banyak orang memberikan saran atau memarahi, itu kurang patut, kurang elok untuk dilakukan. Kalau mau memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan kritik, itu usahakan ketika berdua atau temui orangnya, baru memberikan saran, memberikan kritik. Oh tadi sifat kamu tidak sopan dan lain sebagainya. Itu lebih bagus dilakukan ketika bertatap muka antara orang tersebut. Dan orang yang memiliki penampilan yang memiliki keberhasilan dalam penampilan ini, sebagai contohnya juga ketika orang yang memiliki penampilan yang elok, yang ganteng, yang cantik, ketika dia bekerja di pekerjaan yang kurang, yang rendah misalnya, pasti orang akan berkata, kok cantik-cantik begitu, ganteng-ganteng begitu, pekerjaannya begini sih. Perkataan itu pasti akan ada. Cocoknya kalau orang yang ganteng seperti itu, orang yang cantik seperti itu, cocoknya menjadi ini loh sebenarnya. Jadi hal seperti ini itu akan didapatkan oleh seseorang yang memiliki keberhasilan dalam hal penampilan ini. Dan oleh karena itu, bagaimana kita di dalam mendapatkan keberhasilan-keberhasilan ini, ya salah satunya ya dengan, bukan salah satunya lagi, tetapi cara satu-satunya ya dengan melakukan kebajikan. Tetapi sekarang banyak orang yang
ingin mendapatkan penampilan dari luar yang menarik, itu pergi ke Korea. Operasi plastik ya. Tanam benang, operasi ini itu, supaya terlihat menarik, supaya terlihat cantik, supaya terlihat ganteng. Itu adalah usaha yang bisa dilakukan. Tetapi sebenarnya ya terlepas dari baik dan tidaknya, kalau kita memiliki perasaan santuti, keberpuasan, kita semestinya tidak akan melakukan hal yang demikian. Kenapa tadi saya menyampaikan tentang santuti, tentang keberpuasan? Ya ini kaitannya. Karena kalau kita memiliki perasaan keberpuasan, kita akan puas terhadap apa yang berada di dalam dan di luar dari diri kita. Tetapi bukan berarti ketika memiliki perasaan keberpuasan ini kita tidak mau bekerja. Oh, kehidupan saya begini, jadi saya tidak mau bekerja lagi lah, saya sudah puas. Bukan seperti itu. Kita juga harus bijaksana. Maka dari itu, ini pengalaman saya pribadi. Ketika saya banyak membaca sutta atau membaca dhamma, sebenarnya antara dhamma satu dan dhamma yang lain ini berkaitan. Sangat berkaitan erat. Kalau kita menjelaskan seperti ini, kalau kita menginginkan ini, lalu kita hanya menggunakan satu cara ini, itu belum tentu berhasil. Tetapi kalau kita menggunakan cara yang lainnya atau mempraktikkan dhamma-dhamma yang lainnya, itu kemungkinan akan jauh lebih besar keberhasilannya daripada hanya menggunakan dan berfokus pada satu cara. Tetapi kalau memang satu cara itu sudah ada manfaatnya, terlihat hasilnya, ya diteruskan. Kembali lagi kepada kebijaksanaan orang tersebut, menggunakan dan memilih cara-cara yang sesuai, yang baik. Ini adalah dalam hal keberhasilan penampilan. Dan kegagalan penampilan yaitu kebalikannya. Orang yang memiliki kepribadian yang rendah, hinata bhavata, ini adalah orang yang cenderung akan tidak disukai dan tidak disenangi oleh orang-orang. Karena mungkin dia sombong, mungkin dia suka marah-marah, mungkin dia suka mencaci maki orang, dia suka menjelekan orang. Maka orang juga akan tidak mau mendekati orang tersebut. Tetapi ada saja orang-orang yang mendekati orang-orang yang memiliki kepribadian yang rendah, orang-orang yang mengajarkan kepada kemunduran batin. Di dalam riwayat hidup Buddha Gotama kan ada guru-guru sektarian yang mengajarkan tentang hal-hal yang membawa kepada kemerosotan, kepada keruntuhan. Dan di dalam Parabhava Sutta bisa ditemukan tentang hal-hal yang membawa kepada kehancuran dan keruntuhan. Dikatakan di dalam Parabhava Sutta, syair yang pertamanya, yaitu Swijano Bawang Hoti, Swijano Parabhawo, Dhamma kamo Bawang Hoti, Dhamma Desi Parabhawo. Artinya yaitu dengan mudah kita bisa melihat seseorang yang berhasil. Pada intinya demikian. Dan dengan mudah pula kita bisa melihat orang yang runtuh. Artinya di dalam kehidupan ini, orang yang berhasil itu akan mudah kita lihat. Orang yang menyenangi dhamma, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang menjalankan sila, yang tekun bermeditasi, yang melakukan usaha dengan gigih dan benar, dia akan berhasil. Dan itu mudah kita lihat kan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang gagal atau orang yang akan runtuh, yang akan hancur kehidupannya, itu juga bisa kita lihat dengan kasat mata. Yaitu orang yang tidak mencintai dhamma, yang tidak menjalankan 10 jalan kama baik, yang tidak mempraktikkan sila, yang tidak gemar dalam belajar dhamma, nanti kehidupannya akan runtuh.
akan hancur, akan binasa. Inilah sebabnya di awal saya menyampaikan tentang pentingnya kita mengetahui apa saja atau hukum apa saja yang bekerja di dalam kehidupan ini. Karena dengan mengetahui hukum apa saja yang bekerja di dalam kehidupan ini, kehidupan kita akan jauh lebih bahagia. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, yaitu keberhasilan waktu, kala sampati, dan kegagalan waktu, kala wipati. Keberhasilan waktu di sini yaitu keberhasilan terlahir di pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang memiliki moral yang baik. Dalam hal ini dimulai dari pemimpin yang paling tinggi, misalnya presiden, atau kalau bekerja di kantor, pemimpin kantor yang baik, atau paling bawah ya pemimpin keluarga yang baik. Kalau kita memiliki keberhasilan dalam hal waktu ini, memiliki presiden yang baik, memiliki pemimpin kantor yang baik, memiliki kepala keluarga yang baik, berarti kita sudah mengantongi satu keberhasilan lagi. Dan saya yakin bapak-bapak yang ada di sini ini adalah pemimpin-pemimpin yang baik, atau ibu-ibu di sini adalah pemimpin-pemimpin yang baik. Dan oleh karena itu sebagai seorang anak, ya mereka sudah mengantongi satu keberhasilan, yaitu keberhasilan dalam waktu, yaitu mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik. Kita yang ada di Indonesia ya sepatutnya merasa bersyukur, karena bisa dikatakan pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin yang baik. Daripada orang-orang yang terlahir di negara-negara yang memiliki masalah seperti Israel, Palestina. Bayangkan kalau kita terlahir di sana, apakah bisa tenang? Apakah bisa sekarang kita berkumpul mendengarkan dhamma seperti ini? Itu sangat susah sekali. Kalaupun bisa, pasti perasaan kita akan dihantui dengan ketakutan, was-was. Ada bom gak nih? Tiba-tiba ada bom, ada nuklir, kan gak lucu. Jadi itulah pentingnya kita memiliki keberhasilan dalam waktu, atau mendapatkan keberhasilan dalam hal ini. Karena dengan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, kita juga akan mudah di dalam menjalani kehidupan. Kalau pemimpin perusahaan kita tidak baik, ya tentu kita juga tidak akan betah untuk kerja di sana. Atau mungkin juga kenapa orang bisa bercerai seperti itu? Ya karena pemimpin keluarganya mungkin kurang baik, kurang sesuai. Ini kemungkinan loh ya, saya tidak tahu. Karena saya belum berkeluarga. Ini salah satu kemungkinan. Kenapa orang mungkin bisa bercerai dan lain sebagainya. Karena mungkin tidak mendapatkan pemimpin yang ideal, yang baik. Keberhasilan waktu di sini juga merujuk kepada waktu-waktu pemimpin-pemimpin yang baik. Seperti yang saya katakan di awal, pemimpin di sini tidak hanya merujuk kepada satu sektor saja, satu bidang saja, tetapi kepada semua jenis pemimpin, pemimpin apapun itu. Kalau kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, mulai dari atas hingga bawah, berarti kita sudah mengantongi keberhasilan waktu. Dan begitu pula sebaliknya, seseorang yang mengantongi satu kegagalan, yaitu kegagalan waktu, dia tidak akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang memiliki moral yang baik. Sebagai contohnya ya, terjadinya suatu konflik, terjadinya suatu permasalahan, itu apabila pemimpinnya baik, bijaksana, bisa menyikapi permasalahan itu dengan baik, permasalahan itu, konflik itu sebenarnya bisa diatasi, bisa diselesaikan. Tidak harus dengan melakukan perang, atau tidak harus dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan lain sebagainya.
Ini merupakan poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, yaitu keberhasilan cara atau metode Payoga Sampati, dan kegagalan cara atau metode Payoga Wipati. Keberhasilan cara atau metode ini yaitu keberhasilan atau seseorang yang menjalankan peraturan-peraturan kemoralan. Ketika mendapatkan permasalahan, ketika berhadapan dengan situasi-situasi tertentu, dia menggunakan cara, dia menggunakan metode yang baik. Dia menggunakan cara dan metode yang bijaksana. Tidak dengan kemarahan, tidak dengan kebencian, tetapi sebaliknya dengan cinta kasih, dengan kesabaran, dengan penuh perhatian. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang bijaksana. Tidak dilandasi dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ini adalah keberhasilan dalam cara atau metode. Keberhasilan cara dan metode ini juga sebenarnya sangat luas sekali. Karena sebagai contohnya seperti ini. Sekarang Bapak Ibu berada di ruangan yang sama, di tempat yang sama di Dhammasala ini. Kalau saya memberikan satu permasalahan misalnya, contohnya permasalahannya seperti ini. Kaki saya kram. Cara mengatasinya seperti apa ya? Saya bertanya kepada semua orang yang ada di sini. Kira-kira apakah jawabannya akan sama semua? Belum tentu ya. Mungkin dari berapa orang di sini? Katakanlah 40 orang lebih. Mungkin ada 40 jawaban yang berbeda. Dan itu mungkin ada yang dilandasi dengan kebencian, ada yang dilandasi dengan kemarahan, ada yang dilandasi dengan ketidaktahuan, atau ada yang dilandasi dengan cinta kasih, ada yang dilandasi dengan kebijaksanaan, atau ada yang dilandasi dengan tanpa kebijaksanaan, dan berbagai macam variasi itu akan saya dapatkan jawaban-jawaban tersebut. Tetapi orang yang mengantongi keberhasilan cara dan metode, dia akan memberikan saran, dia akan memberikan cara keluar yang bijaksana, yang baik, yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki keberhasilan dalam cara dan metode, dia akan menggunakan cara-cara yang salah. Contohnya, oh kaki saya kram ya, potong saja Bante. Kan itu kan cara yang salah. Jadi inilah contoh yang sederhana. Sebenarnya dari hal yang sederhana ini saja kita bisa untuk membangkitkan ketergugahan batin sebenarnya. Tetapi sayangnya ketergugahan batin kita hanya muncul pada saat itu saja. Setelah dari itu ya hilang, lupa. Maka dari itu ya kita perlu banyak untuk berlatih. Banyak untuk melakukan pembelajaran Dhamma, praktik Dhamma. Dengan cara itu kita akan bisa untuk menyikapi kehidupan ini, kita akan bisa untuk memperoleh keberhasilan dan menghindarkan diri kita dari kegagalan-kegagalan. Dan kegagalan yang keempat ini juga berkaitan dengan salah satu cara bagaimana seseorang bisa sukses, bisa berhasil di dalam kehidupannya. Orang yang sukses, orang yang berhasil, entah dalam perusahaannya, dalam usahanya, dalam rumah tangganya, itu karena dia menggunakan cara-cara yang baik. Oh Bante, ada kok orang yang menggunakan cara yang buruk tapi sukses? Tunggu saja. Tunggu saja kamu berbuah. Mungkin tidak berbuah di kehidupan saat ini, tapi nanti akan berbuah di kehidupan yang akan datang. Kama atau karma itu hanya memiliki potensi untuk berbuah, belum tentu berbuah. Jadi sekali lagi, kama atau karma itu hanya memiliki potensi untuk berbuah, belum tentu berbuah. Sebagai contohnya,
Bapak Ibu saat ini sama-sama melakukan kebajikan. Ada yang bisa memastikan karma ini akan berbuah nanti? Ada yang bisa memastikan, bisa menerawang, bisa melihat karma ini akan berbuah nanti? Belum tentu. Apabila setelah ini Bapak Ibu terus melakukan kebajikan, terus melakukan perbuatan buruk, setelah melakukan satu kebajikan ini kemudian terus melakukan perbuatan buruk, terlebih lagi melakukan 4 keburukan yang besar, seperti membunuh orang tua, membunuh ibu kandung, membunuh ayah, melukai sang Buddha, melukai orang suci. Setelah kematian Bapak Ibu akan terlahir di alam yang menderita. Itu tanpa harus menunggu lagi. Setelah kematian langsung, tanpa menunggu apapun, tanpa harus jadi orang kecil dulu, tanpa harus berada di dalam kandungan dulu, tidak. Tapi akan langsung terakhir di alam menderita, langsung terakhir di alam neraka. Maka dari itu karma ini tidak mesti harus berbuah. Sebagai contohnya, perumpamaannya seperti ini. Katakanlah saya memiliki 1 biji mangga. 1 biji mangga ini saya akan tanam di 2 tempat yang berbeda. Atau saya memiliki 2 biji mangga. 2 biji mangga ini saya tanam di tempat yang berbeda. Satunya di tempat yang subur, satunya di tempat yang kering. Atau katakanlah saya taruh di sini, di lantai ini. Dan satunya saya taruh di tanah. Mana yang tumbuh? Yang di tanah. Biji mangga yang akan tumbuh tentu yang di tanah, yang saya rawat, yang saya berikan pupuk, yang saya siram, yang terkena sinar matahari, yang memiliki kondisi-kondisi yang cukup untuk tumbuh, maka dia akan tumbuh dan berbuah. Tetapi sebaliknya, biji mangga yang saya taruh di tempat yang kering, yang saya taruh di sini, itu tidak akan berbuah. Karena dia tidak memiliki kondisi, tidak memiliki faktor untuk berbuah, faktor pendukung untuk berbuah. Dan secara teknis, faktor atau kondisi yang dibutuhkan oleh karma ini untuk berbuah, itu disebut sebagai keberhasilan dan kegagalan. Itulah pentingnya kita mengetahui keberhasilan dan kegagalan ini. Karena dengan keberhasilan, seperti yang saya tekankan di awal, keberhasilan itu akan menyuburkan, akan mempercepat karma baik kita untuk berbuah. Sebaliknya kegagalan akan menghalangi karma baik untuk berbuah dan mempercepat karma buruk untuk berbuah. Inilah mengapa karma itu tidak mesti harus berbuah. Jadi bisa jadi kebajikan atau keburukan yang sudah kita lakukan sebanyak ini, karena kelahiran kita saat ini bukan kelahiran yang pertama, tetapi kelahiran yang sudah miliaran-miliaran kali mungkin. Sekian banyak kebajikan dan sekian banyak karma buruk yang kita lakukan. Kalau itu semua berbuah, Sang Buddha mengatakan maka tidak akan ada kehidupan suci. Oleh karena itu karma ini tidak mesti harus berbuah, dia harus memiliki kondisi, memiliki faktor pendukung untuk berbuah, maka dari itu ada kehidupan suci. Orang yang melakukan karma buruk banyak misalnya, tetapi karena salah satu karma baiknya berbuah besar, dia kemudian mencapai arhat. Apakah karma buruknya ini berbuah? Tidak akan berbuah. Karena dia sudah mencapai tingkatan kesucian arahat, yang dimana pada tingkatan ini karma itu semua adalah ahosi karma, atau dia tidak akan menjadi sebab lagi, dia tidak akan berbuah lagi. Inilah mengapa seringkali saya mendengar sebagian orang atau orang-orang yang mengatakan, oh karma itu nanti pasti berbuah, pasti. Dia mengatakan pasti. Apakah kata pasti itu dia bisa mempertanggungjawabkan? Jadi di sini karma itu hanya memiliki potensi saja untuk berbuah, belum tentu atau belum pasti berbuah.
Karena kita di sini bukan arahat. Ada yang arahat? Bisa melihat kama berbuah tidak atau gimana? Kita di sini adalah putu jana. Saya juga bukan orang suci. Saya juga orang yang masih berlatih untuk menjalankan dhamma, untuk mencapai, kalau kita bertekad ya mencapai magga, pala dan nibbana. Kita di sini sama-sama memiliki kesempatan yang sama. Kita di sini sama-sama mengantongi satu keberhasilan yang pertama, yaitu keberhasilan kelahiran. Kita sama-sama terlahir di alam manusia. Kita sama-sama mengetahui ajaran Sang Buddha. Kita sama-sama mempraktikkan dhamma. Dan yang kedua, kita juga sudah bisa dikatakan memperoleh keberhasilan waktu. Keberhasilan kita menemukan pemimpin-pemimpin yang baik. Dan bisa jadi juga kita sudah memperoleh keberhasilan penampilan. Karena saya tidak tahu karakter Bapak Ibu, sifat Bapak Ibu seperti apa, watak Bapak Ibu seperti apa, maka saya katakan bisa jadi kita sudah memperoleh keberhasilan penampilan. Dan yang ketiga yaitu keberhasilan cara atau metode. Yang keempat, saya juga tidak tahu apakah cara yang sudah Bapak Ibu gunakan itu sudah baik, sudah sesuai dengan dhamma itu sendiri atau tidak. Jadi kita di sini sama-sama memiliki kesempatan yang sama, memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai pembebasan. Maka dari itu kita harus berupaya untuk senantiasa melakukan banyak kebajikan, untuk senantiasa mengembangkan batin. Kenapa di awal saya menyampaikan kutipan syair di dalam Nidhi Kanda Sutta, yaitu yasa danena silena sanya mena damena ca nidhi sunihito hoti ithiya purisa sawa. Harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan dengan penahanan serta pencegahan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun terbaik bagi wanita ataupun pria. Ini adalah cara bagi kita untuk memperoleh keberhasilan, baik itu keberhasilan kelahiran, keberhasilan penampilan, keberhasilan waktu, atau keberhasilan cara atau metode. Dan sebaliknya, dengan melakukan hal tersebut, kita akan menghindarkan diri kita dari kegagalan-kegagalan itu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia pada saat ini bisa belajar dhamma, bisa mengetahui dhamma. Bapak Ibu juga bisa membaca dari berbagai macam literatur, terlebih lagi sekarang perkembangan zaman yang sudah sedemikian pesat, bisa mendengarkan dhamma melalui YouTube dan lain sebagainya. Ini menjadi pendukung bagi kita untuk terus belajar, terus praktek dhamma. Dan sebagai penutup, Bante akan menyampaikan satu hal yang penting. Saya yakin kita di sini semua pasti pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ada orang yang ketika melakukan perbuatan buruk atau setelah melakukan perbuatan buruk, dia merasa menyesal, dia merasa frustasi, dia merasa stres, dia merasa gelisah, dia dihantui oleh pikiran-pikiran yang negatif tersebut. Selain daripada minta maaf, karena minta maaf itu hal yang lumrah untuk dilakukan, di dalam Sangka Dhamma Sutta, Sang Buddha menyampaikan ada 5 hal yang perlu untuk dilakukan oleh seseorang yang pernah atau bahkan sering melakukan perbuatan buruk. Dengan melakukan kelima hal ini, ia akan dapat lolos atau menunda buah dari kama buruk yang pernah dilakukan. Yang pertama, yaitu dia harus mengetahui akusala atau perbuatan buruk yang dilakukan. Yang kedua, dia harus mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang buruk. Karena seringkali kita sebagai manusia meskipun salah itu kita katakan sebagai perbuatan yang baik. Yang ketiga, yaitu mengakui
kesalahannya kepada seorang guru atau kepada orang yang dipercaya. Yang keempat, yaitu tidak melakukan kesalahan yang sama atau tidak melakukan kesalahan yang baru lagi. Dan yang kelima, yaitu terus melakukan perbuatan baik. Ya, demikian yang dapat Bante sampaikan. Semoga dengan apa yang Bante sampaikan bisa bermanfaat bagi para upasaka, upasika sekalian. Semoga dengan kebajikan yang dilakukan menjadi pengkondisi untuk tercapainya Magapala dan Nibbana. Ya, demikian yang dapat Bante sampaikan. Bante akhiri, sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.